Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Haudi Fahma dengan NPM 10224011 kelas C124 S1 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang liabilitas jangka panjang untuk evaluasi akhir semester. Kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contoh seperti utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, kewajiban leasing. Utang jangka panjang memiliki perjanjian dan perbatasan. Kita masuk ke utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu sekuritas yang diterbitkan oleh entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak ketiga yang bersifat jangka panjang, di mana entitas akan menyelesaikan obligasi di masa depan saat jatuh tempo dengan menyerahkan sejumlah dana berupa pokok beserta bunga. Obligasi merupakan salah satu contoh liabilitas keuangan yang diatur dalam PSAK 71/2018, instrumen keuangan. Obligasi akan diterbitkan pada nilai wajah dan selisih antara nilai wajah dengan nilai nominal bila ada. Akan diakui sebagai prem atau diskonto. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan akan diukur pada biaya perolehan yang dimotivasi kecuali entitas mempunyai investasi lain. Lalu ada penilaian utang obligasi. Penerbitan obligasi ke publik, entitas harus 1. Menetapkan penjaminan emisi, 2. Mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalankan proses audit, dan menerbitkan prospektus. Yang ketiga ada memiliki sertifikat obligasi tercetak. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh 1. Mekanisme permintaan dan penawaran, yang kedua resiko relatif, yang ketiga kondisi pasar, yang keempat keadaan ekonomi. Nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal. Lalu suku bunga nominal atau kupon tercatat. Suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi. Admin menetapkan suku normal, dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi. Lalu ada suku bunga pasar atau efektif yield, suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko, merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode sama dengan suku bunga nominal dikali nominal obligasi. Jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten yaitu suku bunga pasar dikali nilai tercatat buku obligasi. Asumsi kupon obligasi sebesar 8%, suku bunga pasar 6%, obligasi jual pada premium 8% nilai par sebagai nilai par, 10% sebagai diskon. Masuk ke metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan premium. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lalu kita masuk ke contoh soal obligasi. PT AA menerbitkan obligasi senilai 5 juta tertanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus 1. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 8%. Kasus 2. Jurnal akuntansi jika suku bunga pasar 6%. Kasus 3. Jurnal akuntansi. Jawabannya 1. Jurnal akuntansi jika suku bunga 8%. Present value 12 Januari 400.000, 13 Januari 400.000, Januari tanggal 14 400.000, 15 Januari 400.000, Januari 16 Januari. Present value nilai nominal sama dengan 5 juta dikali 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,8 4 sama dengan 3,675147. Present value pembayaran kupon sama dengan 400.000 dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,8 pangkat minus 4 dibagi 0,8 sama dengan 1.324.851.
Present value harga jualnya obligasinya sama dengan jadinya 5 juta. Cara jurnalnya sama dengan 1 Januari 2012, kas sama dengan 5 juta, utang obligasi 5 juta. 31 Desember 2012, beban bunga obligasi 400.000, utang bunga obligasi 400.000. 1 Januari 2013, utang bunga obligasi 400.000, kasnya 400.000. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan salah dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.